Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen. Hari ini kita berada dalam episode spesial, yaitu episode promosi calon ketua OSIS. Nah, kemarin bersama Ibu Nina, kita sudah mendengarkan berbagai hal tentang Farah Almira Salsabila, salah satu calon ketua OSIS yang sudah mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS di Al-Azhar 22. Hari ini kita sudah kedatangan calon ketua OSIS yang lain. Kalau dulu sih biasanya calon ketua OSIS cowok itu jarang ya. Tapi tahun ini kayaknya ada beberapa ya. Dan salah satunya hadir di hari ini. Kita sambut calon ketua OSIS Laksamana Gilang Arung Samudra bersama promotornya April Kirana Nirwasita. Boleh tepuk tangan dong? Sebelum kita ngomongin tentang OSIS ya, gimana menurut kamu ruangan podcast kita? Keren gak nih? Baru nih. Baru. Kemarin di ruangan OSIS, sekarang kita pindah ke atas ya. Dengan adem ya. AC-nya baru soalnya. Oke. Ada Gilang, panggilannya Gilang ya. Bukan Laksamana ya. Betul. Dan ada April. April dipanggilnya siapa? April, bukan Aping, bukan. April boleh maju sedikit biar suaranya lebih terdengar. Oke. Pertama saya mau nanya ke siapa yang mau ditanya duluan? Gilang ya. Gilang dong, kan calon ketua OSIS harus jadi pelopor. Jadi pertama ditanya ya. Oke. Gilang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum lebih lanjut ke program kerja, visi misi dan lain-lain, saya mau tanya dulu nih ke kamu ya, Gilang ya. Kamu itu waktu kelas 7 itu kan udah masuk OSIS ya, udah aktif. Saya sendiri waktu itu sering minta kamu untuk dokumentasi kegiatan ya, entah itu di kegiatan sekolah atau di kegiatan studi banding OSIS. Nah, apa sih yang membuat kamu itu termotivasi untuk tiba-tiba jadi ketua OSIS gitu? Kenapa, Lang? Silakan, Lang. Itu soalnya saya lihat di OSIS tuh kegiatannya seru gitu. Oke. Terus teman-temannya juga pada Asik, terus? Jadi ya karena itu saya mau mau ngajuin lah jadi ketua OSIS gitu. Agar tambah asik. Iya, betul. Terus sih, makin asik biar gitu. makin asik gitu ya. Selain karena teman-temannya asik, atau ada nggak sih dari kamu tuh kayak pengen mengubah sesuatu atau membuat sesuatu, kira-kira ada nggak dari hal itu? Aku sih mau membuat satu kegiatan. Namanya tuh sedekah sampah. Wih, sampah disedekahin. Ini bagus nih. Coba gimana, Lang? Kira-kira, Lang, sedekah sampah tuh seperti apa, Lang? Jadi tuh kayak di setiap lantai nanti saya kita siapin satu tempat sampah. Itu khusus buat plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Nah, plastik-plastik yang bisa didaur ulang. Oke. Kayak botol gitu-gitu kan. Nah, nanti kalau sudah terkumpul dalam beberapa hari sekali itu dikumpulin, nanti saya sedekahkan. Kamu sedekahkan ke apa ya namanya? Bukan ya? Ya orang yang ngumpulin sampah nanti kan biasa ya. Tapi khusus sampah yang plastik itu betul, yang biasa jadi, dikumpulin sama pemulung gitu ya. Betul, kan kita akhirnya kita dibayar, kan biasanya kan kalau kita ngasih sampah-sampah seperti itu kan kita dibayar. Nah, uangnya itu kita akan sedekahkan atau terserah lah mau diapain. Oh, jadi dari OSIS yang menjual, uangnya yang disedekahkan. Betul. Bukan sampahnya ini kita berikan ke orang yang ngumpulin, kemudian dia yang jual. Atau itu bisa juga begitu ya? Bisa juga. Saya masih mempertimbangkan teknisnya. Betul. Ini bagus nih, sedekah sampah nih, Bu. Saya baru denger nih. Ya. Oke, Gilang, itu bagus banget sih kalau menurut saya. Oke, yang kedua nih. Tadi kan kamu bilang anak-anaknya asik. Betul. Kemudian seru-seru gitu lah ya. Selain itu, apa yang membuat kamu tuh jatuh cinta sama OSIS? Saya sih tertarik sama Spirit Spirit. Iya. Oke, salah satu event besar lah ya di Al-Azhar 22. Oke. Apa yang bikin kamu tertarik? Karena
itu apa ya namanya? Kegiatannya itu sangat meriah. Jadi kalau saya yang apa namanya? mengetuai atau apa? Iya itu pasti lebih seru gitu loh maksudnya. Oh, oke. Jadi kamu pengen merasakan vibe-nya gitu ya. Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab di kegiatan besar itu. Iya betul. Oke. April, sabar dulu ya. Kita ngobrol dulu nih sama Gilang. Ngantuk nih kayaknya. Nggak ngantuk kan? Nggak ya. Oke. Kalau gitu dari kamu sendiri nih, apa sih hal-hal yang menurut kamu udah baik di kepengurusan sebelumnya? Yang menurut saya sudah baik itu tempat ini. Oh ya, adanya. Iya, Siniar Alsen baru ada di kepengurusan sebelumnya. Betul. Ya. Oke, ini bagus. Abis itu apa lagi? Apa ya? Yang takjil on the road gitu. Takjil on the road gitu. Betul. Kan ya. Oke. Jadi kita bagi-bagi takjil di bulan puasa. Betul. Di jalan gitu ya. Oke. Itu salah satu kegiatan yang memang asik ya. Betul. Karena selain berbagi juga melibatkan banyak anak-anak gitu ya. Di situ kali momen serunya buat kamu ya. Oke. Kalau gitu saya mau tanya satu lagi nih. Kira-kira ini kan calonnya banyak ya. Kalau nggak salah itu ada 8 orang ya. 8 ya. Betul. 8 orang ya. Kenapa murid Alsen itu harus milih Gilang? Kenapa nggak yang lain? Kenapa coba? Saya di pengurusan tahun periode sebelumnya itu saya sangat aktif justru. Oke. Terus saya juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Oke, berarti sudah teruji keaktifannya di pengurusan sebelumnya. Ya. Terus kamu merasa punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Betul. Oke, apa lagi? Saya pintar berkomunikasi. Jadi, kelihatan sih, Gilang ini salah satu yang kalau bahasanya tuh supel ya. Easy going ya, mudah bergaul gitu ya. Gitu. Komunikasinya bagus. Ada lagi? Jadi enggak sih, maksudnya kayak di komunikasi jadi saya gampang lah buat ngatur-ngatur, jadi bisa membuat kegiatan itu lebih teratur gitu ya. Karena betul. Komunikasi kamu ke atas maksudnya ke kakak kelas, ke guru betul. Enak, betul. Ke adik kelas juga nggak sombong dan asik gitu ya. Betul. Oke. Gilang ya. Jadi buat teman-teman tadi ada sedikit bocoran program dari Kak Gilang. Ada sedekah sampah tadi ya. Kemudian Gilang juga sudah pernah aktif di OSIS waktu dia kelas 7 dan memang anaknya aktif sekali di kegiatan, kemudian juga mudah dalam bergaul, komunikasinya baik dan seterusnya. Jadi udah teruji lah ya kalau Gilang mau menjadi ketua OSIS, insya Allah bisa berjalan dengan baik OSIS kita ke depannya. Amin ya semua ya. Amin. Oke, selanjutnya nih ada promotor Kak Gilang, yaitu ada Kak April yang dari tadi sudah mendengarkan kita berbincang-bincang. April ini kan juga salah satu anak OSIS ya. Kelas 7-nya April OSIS. Tapi saya mau tanya dulu ke April ya. Silakan. Saya penasaran nih. Kenapa April tidak juga mencalonkan diri jadi ketua tapi malah jadi promotor? Kenapa April? Karena sebenarnya tadinya saya mau nyalon, tapi ternyata nggak boleh. Nggak boleh sama? Orang tua. Oke. Karena apa? Karena katanya tanggung jawab jadi ketua OSIS itu besar. Besar, oke. Jadi takutnya nanti saya jadi terbebani atau nggak kuat, nggak sanggup gitu. Iya. April sedikit lebih dekat ininya mikrofonnya, tarik aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Oh jadi memang ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau kita mau mencalonkan diri menjadi ketua OSIS kan harus isi formulir ya. Betul. Dan butir pertama itu wajib izin sama orang tua. Dan menjadi ketua OSIS kan bukan hal yang kecil ya. Betul. Itu hal yang besar. Jadi memang harus berdasarkan persetujuan dari orang tua, gitu ya. Boleh April dilanjut lagi. Terus kenapa kamu memutuskan untuk jadi promotornya Gilang? Kenapa bukan yang lain? Atau kenapa ya udah nggak usah gitu? Kenapa? Karena apa ya? Udah kenal aja gitu sama Gilang. Udah kenal sama Gilang. Emang kelas 7-nya bareng? Bareng. Oh bareng. Kelas 7C kemarin ya? Iya. Kelas 7C bareng. Terus apa lagi? Udah sering MC bareng nih. Oh iya, mereka ini MC nih. Ya MC apa Sudut Harmoni kemarin ya? Betul. Iya. Sudut Harmoni juga bareng. Oke. Menurut April tuh Gilang orangnya gimana?
Gilang tuh aktif, terus habis itu friendly, oke. Jadi kemana aja dekat gitu bisa. Oke, kemana aja dekat. Apa ya? Kalau tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawabnya besar, oke. Berarti bertanggung jawab gitu loh. Berarti memang rasa tanggung jawabnya oke lah ya untuk jadi ketua OSIS lah ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi memang selain sudah kenal dekat dengan Gilang, Kak April ini juga punya visi atau punya pandangan kepada Gilang itu, Gilang adalah sosok yang baik gitu ya, yang cocok untuk jadi ketua OSIS gitu ya. Dari rasa tanggung jawab, kemudian supel, gampang berkomunikasi dengan yang lain gitu ya. Jadi itu alasan kamu mau jadi promotornya Gilang. Kalau promotor itu kan berarti harus promosi ya. Gimana tuh April, udah siap dengan gelombang itu? Nanti kan kamu harus di depan banyak orang, kemudian mempromosikan seorang Gilang, gitu kan, harus bisa bicara di depan banyak orang gitu. Gimana tuh? Udah siap atau belum? Siap dong. Siap ya. Udah disusun kata-katanya. Belum. Tapi banyak koneksi jadi gampang. Maksudnya gimana tuh banyak koneksi? Jadi banyak lah kenal kita kenal banyak anak-anak di SMP gitu. Ya mesti MPS sih. Oh, jadi kelas 7 gitu. Minta dukungannya gampang gitu ya. Betul. Karena sudah iya ya, April kan juga aktif ya di sekolah ya. Kemarin jadi apa? Ketua apa? Pemimpin pasukan ya. Iya. Kamu jadi apa? Kan kita pemimpin pasukan. Kamu apa kemarin? Pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Gitu. Oh, ini jadi bukti keaktifannya itu ada di, saya upload nggak ya di YouTube ya? Saya lupa ya. Tapi ada videonya. Paskib ada ya. Jadi mereka sama-sama jadi pemimpin pasukan dan pemimpin upacara di Paskibra 17-an kemarin. Bersama dengan berapa? 30 ya? 32 murid Alsen 32 dari ya, kelas 8 dan kelas 9 ya? Betul. Oke. Berarti dari sisi kesanggupan sebagai promotor udah oke ya? Udah oke. Tinggal disiapin nanti kata-kata yang menariknya atau apa untuk mempromosikan seorang Gilang. Jadi kamu nanti harus lihat Gilang dari atas sampai bawah. Udah sering. Jadi terus kamu susun kata-katanya yang cocok untuk Gilang. Tinggi ya. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke, mungkin terakhir kali ya Gilang ya dan April. Boleh dong sekarang kamu memperkenalkan diri satu-satu, nanti ya kemudian Gilang coba untuk meraih suara lah dari para pendengar senior Alsen. Ibarat kata mengajak teman-teman semua dari kelas 7, 8, dan 9 bahkan Bapak Ibu Guru untuk memilih Gilang gitu ya. Karena ini insya Allah kan akan ditonton 2 juta orang ya kalau nggak salah. Padahal subscribernya baru 1.000 ya. Yang nonton udah banyak banget. Kayak boleh Gilang silakan ke ini ya, ke arah kamera ya. Halo, aku namanya Laksamana Gilang Arung Samudra, bisa dipanggil Gilang atau Kak Gilang terserah. Aku dari kelas 8C ingin menjadi ketua OSIS. Kenapa ya? Ayo pilih aku gitu dong. Ayo dong di murid-murid SMP Al Azhar, guru-guru juga pilih aku jadi ketua OSIS. Nomor berapa tuh? Belum ada. Nomornya belum ada ya. Pokoknya nanti coblos aja yang ada mukanya Gilang. Waduh, ya. Jangan mukanya juga mana ada. Badan enggak sih, nanti nggak dicoblos, kita kan online biasanya. Iya, betul. Ya, jadi dipencet aja yang ada Gilangnya ya. Oke, sekarang dari Kak April boleh dikasih sedikit kata-kata yang bisa mengajak teman-teman murid-murid Alsen dan guru-guru Alsen untuk memilih Gilang sebagai ketua OSIS. Silakan Kak April. Jangan lupa pilih Gilang. Nanti di periode ini tahun berapa ya? 2022. 2023 untuk kedepannya. Insya Allah OSIS Alsen dengan Laksamana Gilang akan menjadi lebih seru, lebih baik, lebih seru gitu ya. Oke semuanya, terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kak Gilang dan Kak April. Jadi jangan lupa nanti di hari pemilihan, kalau kamu suka dengan program-programnya Kak Gilang, tadi baru ada 1 ya. Nanti insya Allah ada momen di mana Kak Gilang akan presentasi semua program yang dia rencanakan di periode OSIS tahun depan. Jadi jangan lupa pilih Gilang untuk OSIS Alsen yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.